Ya, Anda kembali di One on One, pemirsa. Masih bersama kami ada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bapak Fahri Hamzah. Tadi kemudian sudah membahas, menyinggung soal hunian perkotaan. Ini yang menjadi isu saat ini dibahas, Bapak Fahri. Langsung saja, temuan di lapangan, betul tidak sih rumah yang kemudian viral di media sosial saat ini? 14 meter persegi. Kami pun juga akan tayangkan kembali untuk Anda. Tim kami juga akan menayangkan di layar kaca untuk Anda bagaimana kemudian temuan dari tim kami yang sempat langsung melihat dengan kamar mandi yang gerak aja susah, jujur Bapak Fahri. Sudah sempat coba nggak? Sebenarnya saya meninjau ke seluruh Indonesia karena standar dari perumahan itu ada undang-undangnya, kemudian kita juga tunduk kepada perjanjian kerjasama kita dengan banyak negara-negara lain, termasuk pencapaian di PBB, misalnya Sustainable Development Goals, itu ada ukuran-ukurannya. Dan karena itulah ukuran minimal yang disepakati oleh undang-undang di Indonesia itu sekitar 7,2 meter persegi per orang. Jadi karena itulah dengan asumsi kita punya 5 orang dalam satu keluarga untuk jangka waktu yang cukup panjang, itu maka tipe 36 dan 40 itu adalah tipe standar yang kita sepakati. Tapi begini cara ngelihatnya, itu isu tadi desa kita udah kasih tahu bahwa desa sebenarnya perlu renovasi. Kemudian pesisir perlu penataan kawasan, dan nanti dengan pesisir itu kita bisa kerjasama dengan swasta untuk produksi protein ikan, kita perbaiki alat produksi nelayan dan sebagainya. Itu nanti Kementerian KKP yang akan menyelesaikannya. Nah, khusus untuk perkotaan itu memang isu intinya adalah tanah. Itulah isu dari seluruh perkotaan di seluruh dunia, yaitu tanah dan urbanisasi. Prediksi terhadap urbanisasi di Indonesia 10 tahun ke depan, 70% orang Indonesia akan tinggal di perkotaan gitu. Artinya akan ada urbanisasi besar-besaran. Karena orang akan datang ke kota itu tidak bisa kita hindari, maka kita cari strateginya. Nah, strateginya adalah seperti pidato Bapak Presiden 2 pekan lalu di Singapura di depan Perdana Menteri Lawrence Wong, yaitu Indonesia ingin belajar dari Singapura dalam membangun vertical housing 1 juta unit kata beliau. Nah, memang itulah yang tepat sebenarnya. Perkotaan itu adalah vertikal. Kita harus mulai mentradisikan hidup di rumah vertikal, rumah susun, rumah sewa susun, flat, apartemen dan sebagainya itu, karena di kota itu nggak ada lagi tanah. Tanahnya sudah tidak masuk akal. Di Jakarta itu ada lokasi yang harga tanah per meter itu bisa sampai 300 juta per meter. Artinya kalau ukuran sederhana, rumah sederhana bisa tanahnya doang itu bisa 30 miliar harganya. Jadi itu tidak masuk akal. Jadi kira-kira kita membangun vertikal. Nah, tradisi vertikal ini harus dikampanyekan, dan karena itulah kalau kita lihat di seluruh dunia, bahkan di China itu tidak boleh lagi membangun rumah landed. Kita mau merenovasi perkotaan, kita mau menghilangkan kawasan kumuh, kita mau membersihkan pinggir sungai, pinggir kali kita, kemudian kawasan-kawasan yang ada banyak sekali kumuh itu adalah dengan cara vertikal. Kami ada kerjasama dan berdiskusi dengan ITB misalnya, Sekolah Arsitektur ITB, yang mereka meriset bahwa masyarakat itu kalau diwawancara daripada digusur lebih baik diajak ngomong untuk dipindahkan ke hunian-hunian vertikal. Sisa tanahnya itu sangat komersial karena tanah di perkotaan itu mahal. Jadi sisa tanahnya itu bisa kalau dibeli oleh pemerintah tapi kalau kemudian menjadi kawasan bisnis juga karena sekali lagi harganya mahal. Bang Fahri, tapi mohon maaf Bang, begini Bang, kalau tadi Anda sampaikan hunian vertikal menjadi solusi lah ya Pak, itu salah satu solusi yang tepat untuk saat ini dengan keterbatasan lahan dan juga harga tanah yang begitu mahal. Tapi bukankah kemudian gagasan soal rumah subsidi 18 meter persegi yang disampaikan oleh Menteri Anda merespon juga dengan keterbatasan lahan ini? Itu ada usulan dari pengembang yang saya dengar, tapi saya kira kalau kita kembali kepada undang-undang, ketentuan yang ada di dalam pemerintahan, itu sebenarnya tidak dimungkinkan. Justru kita jangan lagi mengeluarkan orang dari kota. Ya, Bapak Presiden berkali-kali memberikan pengarahan, masa orang-orang itu, anak-anak muda, milenial yang kerja di kota, mereka mengembangkan imajinasinya tentang perkotaan, bisnis di perkotaan dan sebagainya, harus tinggal keluar lagi. Belum lagi sebenarnya
solusinya itu adalah lagi-lagi itu adalah vertikal. Oke. Kalau Jadi saat kita ini bangun, rumah subsidi yang kita lihat viral di media sosial beberapa kali juga sempat disampaikan, dibahas oleh Menteri Anda, ini masih dikaji saat ini? Belum saya pasti? dengar itu adalah usulan dari pengembang dan dikaji oleh kementerian, tapi banyak sekali yang memberikan masukan itu tidak dimungkinkan. Karena gini loh, cara kita melihat perumahan itu gini, ada perumahan sosial, ada perumahan non-sosial. Kalau kan kita bicara perumahan sosial atau social housing atau rumah subsidi lah dalam bahasa kita, itu artinya adalah rezim perumahan yang difasilitasi dan sebagiannya akan dibantu oleh subsidi negara. Tapi kalau ada pengembang swasta mau bangun rumah sebesar apapun itu urusan dia kalau dia tidak mengharapkan subsidi dari pemerintah. Sementara kalau kita bicara rezim rumah subsidi itu sudah ada ketentuannya dan sudah ada aturan-aturannya. Dan itu saya kira lagi-lagi arahan Bapak Presiden adalah kita bikin rumah vertikal di perkotaan. Oke, rumah vertikal kita akan bahas itu Bang, tapi clear sekali lagi Bang terakhir agar publik juga tercerahkan mumpung ada Pak Wamen di sini. Artinya rumah yang sempat viral pada saat itu ada 14 meter persegi dengan kondisi yang cukup sempit, nampak disampaikan juga tidak layak dihuni, itu bukan merupakan proyek dari Kementerian Perumahan. Bukan, bahkan kalau kita bicara di Satgas, ini kembali lagi ke ide Satgas, malah Satgas itu dulu perdebatannya meminta supaya standar rumah yang dibangun pemerintah itu 50 meter persegi. Standarnya? Standarnya. Makanya waktu kita keliling, termasuk sebenarnya dengan Qatar kemarin itu, Qatar malah mengusulkan agar mereka ingin membangun proyek perumahan itu, dan mereka pingin standarnya 50. Tapi jangan lupa loh, rumah itu kan tempat kita hidup, tempat kita tinggal. Itu dia Bang, itu Sekarang dia. ini ada konsep HAM tentang rumah itu. Karena di situ tempat kita membesarkan anak, tempat kita belajar, tempat kita beribadah, tempat kita menata keluarga, membangun ketenangan dan sebagainya, tempat belajar. Itu tidak mungkin kalau konsepnya itu rumah kecil. Tapi kalau ada orang mau bikin kos-kosan, itu silakan aja. Selama dia tidak masuk ke dalam proyek subsidi pemerintah, maka dia bebas membangun rumah sebesar yang dia mau. Tapi kalau rumah yang dalamnya itu ada fasilitas negara di dalamnya, maka kita harus menghitung nilai-nilai standar yang ditetapkan baik oleh aturan pemerintah, kepatutan internasional, bahkan kelayakan secara hak asasi manusia. Karena rumah itu juga selain dia murah, tapi juga harus terhormat juga, ya, supaya orang juga mulai menata kultur dan kehidupannya secara baik. Itu dia Bang yang sebenarnya kita harapkan dari kementerian yang luar biasa harus ini Bang. begitu. Itu rumah yang layak, rumah yang pasti memberikan harapan tidak hanya bagi keluarga saja, tapi juga untuk masa depan mereka. Artinya, oke, kalau begitu solusinya saat ini, seperti yang sampaikan, standarnya 50 meter persegi. Karena itu ya itu tadi, banyak orang yang salah mencari solusi ya. Makanya saya bilang, kalau di perkotaan itu, di masa depan, elemen subsidinya kita pindah. Itu saya pelajari di seluruh dunia. Saya mempelajari China, Turki, mempelajari Singapura, India, dan negara-negara besar lainnya tentang bagaimana mereka mengelola social housing. Intinya itu adalah kita mesti mengkonversi subsidinya pindah dari subsidi kredit, subsidi cicilan, kepada subsidi pertanahan. Kalau bisa tanahnya yang digratiskan. Kenapa? Karena di perkotaan itu tanah yang mahal. Harusnya negara hadir untuk mengelola pertanahan. Kita ada kekeliruan di masa-masa yang lalu, tanah dikuasai oleh swasta. Bahkan segelintir orang menguasai begitu besar tanah. Itu menciptakan ketidakadilan pada harga tanah, sehingga di atas harga tanah yang mahal itulah terbangun rumah yang tidak layak bagi rakyat banyak. Itu sebabnya kendali negara atas tanah mulai harus hadir. Tapi saat ini mungkin tidak itu dilakukan? Bapak Presiden sudah mengatakan, saya akan memakai pasal 33 kata Bapak Presiden, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara. Harusnya tanah di perkotaan, karena inti dari kota adalah manusia, dan karena itulah inti dari kota adalah perumahan, maka seharusnya rumah itu tanahnya harus dikendalikan oleh negara supaya harganya jangan meroket, karena harga tanah yang meroket. Kan tadi saya katakan di Jakarta ini ada tempat yang harga tanahnya 300 juta per meter square. Waduh, bagaimana cara kita? Sementara harga rumah subsidi 150 juta. Tapi harga tanahnya sudah 300 juta per meter. Nah itu yang saya kira hal-hal yang menurut saya di masa yang akan datang kita harus rubah kebijakannya supaya rumah menjadi layak bagi semua orang, termasuk di jantung-jantung perkotaan kita. Menarik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke salah satu juga proyek besar dari kementerian Anda, yaitu merupakan hunian vertikal.
Sudah ada MOU nampaknya dengan Qatar dengan 1 juta rumah. Bagaimana Bang perkembangan Ya, saat kita ini? ingat bahwa saya kebetulan diajak oleh Pak Prabowo ke beberapa negara termasuk di Timur Tengah. Lalu di Timur Tengah kami bicara dengan pemerintahan UAE, kami bicara dengan pemerintahan Qatar, dan di Qatar itu ada 2 jalur, pemerintahan resmi dan jalur keluarga kerajaan. Dua-duanya mereka minat untuk membantu pemerintah dengan program 3 juta rumah. Sekali lagi saya katakan tadi, kalimat Bapak Presiden 3 juta rumah itu magic rupanya, Sakti, ya? membangunkan banyak orang. Saya kaget karena saya pergi ke Turki, tiba-tiba sehari ada ngantri 8 pengusaha. Total saya ketemu dalam 3 hari 24 pengusaha. Begitu banyak orang ingin berminat dan tentu ini tidak bisa kita tolak karena akibat dari kalimat Bapak Presiden itu rupanya menggaung di mana-mana. Nah, di Qatar itu diantara yang paling cepat, mereka kemudian bereaksi cepat mendatangi kami dan melakukan MOU, dilakukan di depan Bapak Presiden. Dan sekarang mereka, intinya begini mereka bilang, tunjukkan kepada kami di mana tanahnya, di situ kami akan bangun. Kira-kira itulah yang sekarang kami sudah menggandeng Danantara dan BUMN ya, untuk sebagai penyedia tanah, karena memang tanah BUMN diantara tanah yang paling mudah dikelola, karena itu bukan milik negara, tapi milik korporasi. Oke. Nah itu yang sekarang sedang terjadi. Ternyata respon dunia luar biasa dengan proyek 3 juta rumah kata sakti dari Presiden Prabowo itu. Tapi kita dengar juga Bang, ada juga yang bilang begitu ya, Menteri Anda juga salah satu juga menyampaikan, tidak akan ada hutang untuk pembangunan perumahan. Nah, kami mohon pencerahan Bang Fahri sesaat lagi untuk Anda di One on One.